إلى حضرة النبي المصطفى والمختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Syafi'i. Al-Fatihah. Alhamdulillah Hadratul Marhum Ki Syamsul Arifin Biasa Syamsul Arifin Hadratul Marhum Ki Fawaitas Atul Munawwar Alhamdulillah Ki Hasanuddin Zainal Arifin Radhiyallahu anhu wa Sayyid Sadat Sufyatul Muhaqqiqin wal ulama'il 'amilin wal a'immatil mujtahidin. Inna Allaha la yahmilu bi himayatihim wa yumiduna madadi ma yaquluna bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin idza fadalat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal 'idi wa lailatihi. Wa hiya arba'atu amdadin bi muddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tajibu an-niyatu fil jami'i wa la yajuzu ay yusrafa az-zakatu wal fitru illa ila kulli muslimin muttasifin bi sifati ahadil asnafi al-thamaniyati kal faqri wal miskini wa qawlihi ghairu hashimiyyin wala mutallibiyyin wala maula lahum. Wa yajibu isti'abu al-mawjudina minhum. Ada yang bisa praktek baca? Wajib ala kulli
Lanjut. Tidak bagaimana ketika Nabi angku tinggi dari makanan pokok wabudiman dan makanan pokok orang yang butuh yang menjadi tanggungan. Rujukannya itu Yang butuh yang menjadi tanggungannya. Yaumal Idi hari ini pada hari ini walailatahu walailatihi walailatihi dan malamnya hanya waliya adapun malamnya hanya wahia adapun zakat, kembali ke zakat kan muannas. waliya adapun zakat arba'atu amdatin ialah 4 mud bimuddin nabiyyin dengan mudnya Nabi. Jadi zakat fitri itu adalah kewajiban atas tiap-tiap orang muslim. Siapa saja yang diwajibkan? Idza fadalat an qutihi, apabila mempunyai kelebihan an qutihi dari makanan pokoknya. Apa makanan pokoknya? Kalau di Indonesia apa? Beras ya. Kalau ya tergantung dari makanan sekitar. Kalau makanan pokoknya gandum ya gandum. Kalau makanan pokoknya jagung misalnya jagung. Kalau sabrek ya sabrek. Tapi kalau di Indonesia rata-rata makanan pokoknya adalah nasi ya, otomatis dari bahan mentahnya yaitu beras. Dan ukurannya dan juga sekaligus wakutiman dan bahan pokoknya, bahan makanannya orang yakutuhu yang menjadi tanggungannya siapa? Man. Jadi kewajiban, misalnya seorang suami, seorang laki-laki mempunyai kewajiban menanggung makanan anak dan istri, ya kan? Sekaligus juga wajib memberikan zakat kepada anak istri, mengeluarkan zakatnya anak istri karena menjadi tanggungannya. Wakutiman yakutu ya. Dan makanannya dan makanan pokoknya orang yang menjadi tanggungannya yaitu anak istri. Kalau ada budak, termasuk budak yang ditanggung. Kalau kemudian bukan anak, bukan istri, tapi menjadi tanggungan kehidupannya, seperti ponaan misalnya, ataupun orang lain yang kemudian diasuh menjadi anak angkat, jadi anak asuh misalnya, dan dia tidak bisa mencari kecuali mendapatkan pemberian dari orang yang menanggung itu, maka juga wajib mengeluarkan pendekut berabad. Ini diperhatikan di calon suami. Jangan kemudian yang penting saya sudah mengeluarkan. Soal istri ini kan kewajiban masing-masing. Jangan seperti itu. Di sini sudah jelas. Idza fadalat an qutihi wa qutiman. Ya. Dan makanan pokok orang yang ditanggung, ya butuh yang ditanggung. Bukan hanya korma redibik. Jadi orang laki-laki jangan seperti itu. Anaknya dikeluarkan zakatnya, istrinya. Istri itu kan ibaratnya kalau Habib Abu Bakar dulu itu nyampaikan orang laki roh ngabin orang bini katanya. Seperti mulai sampai nenge pasar. Masa udah sampai disuruh urunan buat kandang. Ya kalau kita ya memang lucu beliau itu kan. Memang lucu gitu. Ya pada sampean beli sampai ke pasar.
Yang wajib membuatkan kandang sampean apa sampai? Yuk sampean yang buatkan rumah istri sampean katanya. Artinya jangan sampai urunan gue Roma katanya. Sampai diminta urunan. Yang harus ngarek sampean, ngarek sampai apa sampean? Sampean ngarek sampai apa sampai ngarek sampean? Yang jelas orang yang beli sapi harus ngarek aki ya, mencarikan rumput untuk sapi. Artinya istri sampean itu boleh jeli. Jangan pas kemudian sampai sorok ala kotipi, ala kotipi lapeh, karena seperti itu. Artinya menjadi seorang suami harus bertanggung jawab. Kayak yang jawab pak, sampai terlalu kasar itu dia. Masa istri pas dibaratkan sampai. Kayak pas dibudi nah itu. Tapi tuh ada tamu buat sampai ya. Mak udah sampai tamu buat enggak. Saya kata gitu. Ini warna ala apa? Abi ini boleh atau tetap buruan katanya. Abi Abu Bakar Allah yarham. Jadi bukan hanya dirinya, tapi sekaligus adalah makanan orang yang menjadi tanggungannya ya. Terus kapan waktunya? Yaumul Aidi wa lailatihi. Pada hari Aid atau malamnya hari Aid. Artinya sebelum sholat Aid. Sebelum sholat Id harus dikeluarkan. Bagaimana kalau setelah sholat Id itu sudah menjadi sedekah biasa? Sudah menjadi sedekah biasa. Apakah boleh kalau misalnya sebelum malam Id? Boleh, tidak apa-apa. Semenjak 1 Ramadan sudah boleh. Semenjak 1 Ramadan sudah boleh. Tapi kebiasaan kita mengeluarkan pada malam Idul Fitri ya, Idul Fitri. Pun juga ada yang dulu, biasanya dulu ada yang istiqomah sama almarhum Zainal itu di sini ada yang rutin, hanya 1 orang itu. Pokok setiap pagi sebelum sholat Id dia tuh mesti datang ke sini mengantarkan zakat fitrah. Kalau masyarakat sekitar biasanya malamnya, beliau itu setiap pagi subuh itu sudah datang ke sini mengantarkan. Boleh. Yang penting jangan sampai lewat dari sholat Id. Kalau lewat dari sholat Id sudah bukan zakat fitrah, tapi menjadi sedekah biasa. Dan jumlahnya wahia adapun zakat fitrah arba'atu amdadin, yaitu 4 mud. Bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mudnya Nabi, dengan ukuran mudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 mud itu kan rakok ini ya. 1 rakok ini itu insya Allah ada yang menjumlah apa 6 on apa 7 apa ya. Jadi 4 mud itu kalau dikalkulasi menjadi kilo itu sekitar 2,7. Di sini banyak perselisihan. Kita seringkali memberikan zakat fitrah itu 2,5 kilo ya, 2,5 kilo. Di situ banyak perdebatan karena ukuran mudnya Nabi yang sebenarnya itu berapa on. Jadi seandainya itu dikalkulasikan menjadi 4 mud, kemudian menjadi 2,7. Jadi kalau 2,5 kemudian memang ada yang memberikan ini keabsahan orang yang mengeluarkan zakat 2,5 kilo atau 3,5 liter. 3,5 liter atau kalau dikilogramkan menjadi 2,5 kilogram ya? Iya. Jadi 2,5 kilo. Tapi perselisihannya di sini ulama ada yang menjelaskan bahwa 4 mudnya Nabi itu bukan 2,5 kilo, tapi 2,7 ton. Artinya kan kalau kemudian kita mengeluarkan 2,5, kita kan kurang, mending lebih daripada kurang. Kalau saya pribadi, kalau saya sendiri, insya Allah beli 3 kilo, lebih baik lebih daripada kurang. Jadi sekarang sudah di minimal sudah 2,7 kilo sudah.
karena menghindari perdebatan itu, perselisihan. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,7. Lebih baik dari aman saja, menjadi 3 kilo. Mending lebih daripada kurang. Karena zakat fitrah itu adalah kewajiban bagi kita. Iya. Jadi ukuran umumnya Nabi ada yang mengkategorikan arba'atu amdadin itu adalah 2,7. Bahkan juga kurang, kalau 2,5 kurang, karena ukuran mut kita beda dengan ukuran mutnya Nabi. Tangan kita kan juga beda tentunya. Satu mut itu begini. Jadi kalau 4 mut, ya 4 kali gitu. 4 kali. Marojun tapi ya, ini beberapa sekone. Artinya mengambil ukurannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo dilanjut. Wajib dan wajib an-yatu abadiyah fil jami'i dalam keseluruhan zakat. Jadi selain dari itu juga wajib niat, bukan hanya mengeluarkan, bukan hanya sebatas mengeluarkan. Innamal a'malu binniyat. Ya. Harus diniatkan, misalnya niat untuk anak, misalnya zakatnya untuk anak, kita yang mewakili bisa, istri bisa, anzaujati, anwaladi, nawaitu an ukhrijah zakatal fitri an nafsi wa zaujati, bisa seperti itu, atau sendiri-sendiri. Jadi biasanya itu kan dipandu sama dia itu, bersama-sama baca niat, melafalkan niat ya, mulai dari syahadat, kemudian apa itu an ukhrija zakatal fitri. Kalau sendiri-sendiri ya an nafsi, menuntut pacarnya lah usah. Ini nak boleh, ini untuk pacar lagi pacar lagi zakatnya, belum tentu juga. Jadi di tiap-tiap zakat itu, baik itu zakat fitrah ataupun mal, harus dinafalkan niatnya ya. Ini lanjut. Dan tidak boleh roba apa diberikan az-zakatu apa zakat wal fitru dan dengan fitrah ila kecuali kepada orang yang merdeka muslimin yang muslim. Jadi zakat fitrah itu tidak boleh diberikan kecuali kepada orang yang merdeka, muslimin yang muslim ya. Kalau bagaimana dengan yang non kafir, itu juga ada perdebatan, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Di sini kan artinya bagaimana kita umat Islam sewaktu Idul Fitri itu tidak ada yang masih bingung mencari pinjaman, tidak ada yang masih bingung mencari hutang untuk mau dimakan pada hari itu. Kan sangat kenes gitu. Masa hari rayanya umat Islam masih ada orang yang bosan untuk dimakan pada hari itu. Maka hendaknya kalau sudah hari raya semuanya sudah bergembira, tidak perlu mikir apa sih kakak, apa sih yang sudah ada. Makanya ada pemerataan di situ yang terzakat. Bagaimana hukumnya zakat fitrah itu kemudian pas diambil oleh musholla misalnya, oleh musholla kabuli ini atau dikabuli untuk ini diambil lembaga misalnya untuk dijadikan ini, ada yang jelas-jelas mengatakan itu tidak boleh, karena itu adalah haknya yang 8 asnaf. Justru keterangannya untuk orang alim itu boleh, untuk orang alim, bukan karena dia itu menjadi amil, bukan karena amil. Kapan hari insya Allah kalau ada Ustadz Bilul itu saya sempat mutola'ah dan menemukan kita ternyata boleh.
Bareng ngaji ke kiai, artinya kiai itu biar fokus dalam berdakwah, fokus biar dia itu beliau itu fokus dalam menggembleng umat, bukan dia bosan nyari makanan, dari ini, dari itu. Boleh dengan alasan seperti itu, bukan alasan hamil, tapi termasuk fisabilillah dalam hal seperti itu. Maka boleh. Pas udah keterangan, ya ayo ngambil zakat. Kata siapa? Orang referensinya orang luas dalam kitab. Kalau ada orang yang bilang seperti itu, ya ayo kok ambil zakat fitrah gitu ya. Orang luas dan jalanan di kitab kuning. Memang jelas ada yang membolehkan bahwa seorang yang alim, seorang kiai yang memang fokus untuk ngajar umat, ngajar ini boleh mengambil zakat itu, mengambil hak zakat. Sedangkan ayat yang 8 asnaf yang dibaca lagi, Mutasifin yang mempunyai kriteria disifati ahadil asnafin samaniyati dengan sifat salah satu 8 golongan. Karena fakiri seperti fakir, wal miskini dan miskin, wa qawluhu dan adanya asnaf ghairu hasimiyyin selain Bani Hasim, wala mutallibiyyin dan selain Bani Muttalib, wala maulalahu dan bukan budak Bani Hasim dan Bani Muttalib. Jadi boleh menerima zakat 8 asnaf itu, termasuk juga kalau fakiri wal miskini seperti fakir dan miskin itu boleh menerima zakat, kecuali Bani Hasim dan Bani Muttalib. Bani Hasim dan Bani Muttalib itu adalah kakek moyang, kakeknya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak menerima zakat. Rasulullah. Bahkan beliau itu mengharamkan dirinya menerima sedekah. Tapi beliau menerima hadiah. Dalam hal seperti ini ada dalam kitab Syaratul Mustafa itu pernah diceritakan bahwa memang Rasulullah itu sebelum itu sudah digambarkan oleh kitab-kitab Samawi sebelumnya bahwa yang telah akan menjadi nabi itu adalah orang yang tidak menerima sedekah tapi mau terhadap hadiah. Karena Salman Al-Farisi itu dari Persia, sebelumnya Majusi, kemudian ke Nasrani, kemudian dia mendapatkan nasihat dari, anggap kalau Nasrani apa ya? Pendeta. Dari pendetanya bahwa sebentar lagi ini akan ada urusan Allah. Kok tahu ini dalam kitab ini? Tentu pendeta ini adalah pendeta yang soleh, yang betul-betul mengikuti kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Itu yang dinamakan Ahlul Kitab. Namanya Ahlul Kitab. Jadi dijelaskan bahwa akan ada, bentar lagi ini akan ada utusan Allah. Kalau kamu berjumpa dengan maka ikuti. Itu dalam kitab Syaratul Mustafa. Maka kemudian mencari tahu apa ciri-cirinya. Ciri-cirinya dia itu tidak mau menerima sedekah, tapi dia menerima hadiah. Di pundaknya itu ada tanda kenabian. Maka Salman Al-Farisi pun sewaktu mendengar bahwa ada seseorang yang mengaku Nabi dan Rasul yang bernama Muhammad sekarang sudah hijrah ke Madinah, maka beliau sudah cepat-cepat pindah. Salman Al-Farisi. Kemudian sewaktu beliau mengumpulkan makanan, pada waktu itu Rasulullah sedang menguburkan salah satu seorang sahabat yang meninggal di perkuburan Baqi. Kemudian Salman itu datang dengan membawa makanan, dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mensedekahkan." Ini masih belum Islam. Beliau masih belum masuk
Islam, kemudian saya ingin mensedekahkan makanan ini, maka diterima oleh Rasulullah, kemudian diberikan kepada sahabat, dan sahabat diminta untuk makan, sedangkan Rasulullah tidak ikut makan. Tanda orang. Kemudian selang beberapa waktu lagi Salman Al-Farisi mengumpulkan lagi makanan. Salman Al-Farisi ini orang budak awalnya, dijual, bukan kemudian masih orang kaya. Kemudian mengumpulkan lagi, kemudian diberikan kepada Rasulullah. Begitu ada waktu diberikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya menghadiahkan makanan ini kepada engkau. Maka Rasulullah menerima makanan itu dan Rasulullah ikut makan bersama para sahabat. Kemudian Salman Al-Farisi tanda kedua, tinggal tanda terakhir, yaitu tanda kenabian. Ternyata Rasulullah paham dengan yang diinginkan Salman Al-Farisi, maka kemudian Rasulullah sedikit membuka agar Salman itu melihat bahwa tanda kenabian itu. Dalam kitab itu orang sahabat yang pernah mencium tanda kenabian Rasulullah itu wanginya luar biasa. Jadi kayak ada semacam gumpalan daging yang kemudian itu menjadi tanda kenabian. Sedangkan sedekah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum, ya. Orang yang muallafatu qulubuhum ini orang yang baru masuk Islam. Artinya hatinya masih lemah. Innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah lil fuqara'i bagi orang-orang fakir, wal masakini dan orang-orang miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Kalau orang fakir itu dia tidak mempunyai tempat tinggal, dia tidak mempunyai penghasilan tetap, hidupnya itu meminta belas kasihan orang lain. Artinya muntah every even orek, dia tidak makan. Bahkan dia tidak punya tempat tinggal, artinya dia juga tidak punya tanah. Ngampung goreng, itu fakir. Dia tidak punya penghasilan tetap. Kalau orang miskin, kalau masakin, orang miskin itu adalah orang yang mempunyai tempat tinggal, dia mempunyai pekerjaan tetap, sekalipun pekerjaan itu penghasilannya itu tidak cukup dimakan satu hari. Itu orang miskin. Bukan orang miskin yang kemudian ada BLT, saya kaya daftar menjadi miskin. Itu mata data. Padahal Romana sudah bagus, terus kemudian mobilnya empat, rodana tapi sepedanya bukan, rodana juga, bukan seperti itu. Tapi itu jiwanya yang miskin. Bila pada turunan BLT, saya kaya pas daftar miskin. Bukan itu yang dimaksud, tapi ada kategori. Islam juga mengkategorikan bahwa fakir seperti ini, miskin seperti ini. Miskin dia mempunyai pekerjaan, tapi pekerjaannya itu, penghasilannya itu tidak cukup untuk dimakan satu hari. Itu miskin. Kalau fakir, dia tidak punya tempat tinggal, dia juga tidak punya pekerjaan, dan terkadang pun dia untuk makan saja harus mendapat belas kasihan orang lain. Dan ini jelas zaman dulu memang seperti itu. Bahkan termasuk Ahlus Sufa itu, santrinya Rasulullah, Ahlus Sufa yang diketuai oleh Abu Hurairah, itu kan hidupnya di emperan Masjid Nabawi. Ada yang mengatakan di situ 60 orang, ada yang mengatakan 80 orang Ahlus Sufa, orang yang hidup di Masjid Nabawi. Dia kerjanya tidak kerja apa-apa selain ngaji kepada Nabi. Makanya Imam Abu Hurairah sekalipun dia termasuk orang yang terakhir masuk Islam, tapi beliau tidak pernah absen. Bahkan Abu Hurairah kan banyak mengeluarkan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sempat dicurigai.
bahwa Abu Hurairah ini ngarang. Ternyata Abu Hurairah mempunyai catatan lengkap sewaktu ngaji kepada Rasulullah SAW. Abu Hurairah tidak kerja lain, hanya selain ngaji. Pada suatu ketika Abu Hurairah kelaparan. Ini dalam hadis Muslim ada, Sahih Muslim ada. Apa di HP satunya lagi? Ada. Mau Abu Hurairah ini merasa lapar, tanya. Ada Sayyidina Abu Bakar lewat. Ya Abu Bakar. Terus pura-pura tanya ayat yang berkaitan tentang bagaimana fadilah memberi makan kepada orang gitu ya. Istilahnya bukan Abu Hurairah tidak paham, justru Imam Abu Hurairah ini lebih paham daripada Abu Bakar. Bisa seperti itu gitu loh. Bukan seorang ini ahli ilmu ini. Seringkali memang pernyataan beliau sendiri. Saya itu tanya tentang hukum, ayat, hadis. Barangkali saya itu akan lebih paham daripada orang yang ditanya gitu. Cuma hanya karena saya terkadang ingin diberikan makan karena sudah kelaparan. Saya tanya seperti itu bukan karena saya tidak tahu. Bisa saja saya itu lebih paham daripada yang ditanya karena saya Abu Hurairah. Tanya bagaimana ininya? Dijawab sama Abu Bakar begini. Lewat Abu Bakar. Tak ngerti. Itu kan dia. Jadi gitu. Sayyidina Umar lewat gitu. Gantikan lagi sama Abu Hurairah. Ditanya lagi hal yang serupa. Dijawab sama Umar. Begini. Lewat. Tak ngerti. Sampai kemudian ketemu sama Rasulullah SAW. Dan dipanggilnya Abahir. Bapaknya kucing. Ya Abahir. Dipanggilnya Abu Hurairah. Dengan Rasulullah memang dijuluki Abu Hurairah. Ya Abahir. Rasulullah senyum. Karena Rasulullah itu paham. Bodoh kiai tak paham dengan santri gitu kan dia. Berarti tidak mencontoh Rasulullah bodoh santri asawan. Dia tak bodoh. Kiai itu paham untuk dia itu. Bodoh santri misalnya. Posapor tengah malam misalnya. Kiai itu paham. Boleh kiai dulu datang ucap-ucapan acep. Makan minat. Ini tempat lapar santri. Urat-urat tanya seperti itu. Makanya yang disampaikan bahwa Gusola seperti itu. Jadi seorang kiai memang harus kepekaan sosialnya itu harus peka. Bodoh santri, ini telat kirimannya. Menurut dia nyanyi, menurut saya tidak berlaku sudah. Tidak kayak dulu. Menurut sampai dulu tuh tak makan hukum bila kalau telat kirim. Beneran. Saya itu 2 hari tidak makan kalau telat kiriman. 3 hari tidak makan. Bahkan ada yang hampir 1 minggu hanya minum air di masjid itu di Sukorejo itu. Benar. Kalau santri setia kita kirim malah pasti nggak bantu saya parah kiriman bapak. Saya itu mengalami seperti itu. Kalau saya itu jangankan sampai pulang. Telepon saja dimarahi sama kejagaan. Telepon belum ngomong, dukaan ini. Apa? Teleponan. Monduk teleponan. Tidak berani telepon ya. Ya, kalau kemudian telat kiriman, ya jadi pentingnya setan. Ngaji ini ya. Ya tak tenang memang, ya lapar gitu. Dan ini pengalaman saya, bukan katanya. Pengalaman saya. Ngaji. Terkadang udah tahu. Bisa minta tolong apa? Ngajikan surat ini. Oh iya, ngaji. Setelah ngaji, dulu sudah Pak. Beri kasih 10.000. 10.000 besar dulu kiriman saya itu 10.000. Saya tuh paling enak dikirim 10.000 aja. Yang paling ngetes dari keluarga saya. 10.000. Bayangkan. Ya karena apa? Saya bukan orang yang tidak kerja, tidak ini. Ini sering kelaparan kayak gitu memang sering. Cuma saya tuh memang menjaga dari hal yang meminta-minta. Saya kan perasaan. Saya tuh kalau minta terus kemudian tidak dikasih itu perasaannya tambah dolem gitu loh. Lebih baik saya tidak minta-minta. Memang tidak ya.
memang apa ya, kalau sudah umum ya, kecuali kalau misalnya memang sudah tahu saya sering dengan dia, artinya sudah padat gitu. Dan dia kalau diminta saya tidak mungkin tidak ngasih, dan lagi dia itu bukan orang yang kekurangan, barangkali ya lain beda seperti itu. Tapi kalau dari ketemuan terkadang kan dua kemungkinan dikasih dan kemungkinan tidak dikasih kan begitu kan. Terima kasih. Setelah itu telat kiriman. Ini pengalaman pribadi. Setelah itu maju saja. Nah, sambil lihat ya. Cuma tadi saya nyuruh, dari sini. Oh sudah lapar ya, gimana lagi coba? Itu udah ngaji, lah tak husuk gitu lah ngaji. Tadi dia nyuruh boleh. Sampai akhirnya lewat jam 9 kan. Lewat jam 9 pulang ke kota. Ada orang Wonoboyo, orang Klaten, orang Wonoboyo, tidak tahu. Itu di depan kamar saya ada 18 itu, kan itu apa, lampu ketutupan di tempat jemuran itu ya, tempat jemuran. Sehingga agak petang di situ kan. Di depannya E misalnya ya, di depannya C itu kan di sela-sela sebelahnya kan begini. Pas di sini itu sebelahnya jemuran itu kan memang terhalang kan petang itu. Pasti dipanggil sama Satori. Sekarang Cifais namanya, Cifais. Sering ke sini. Cifais. Maka istrinya yang jadi petinggi di Wonoboyo itu. Kapan hari tahun 2017 saya yang dijemput, atau yang dengan Kijai tahun kemarin pengajian ke Wonoboyo kan Satori itu yang Cifais itu. Cifais dipanggil di sini lagi. Terus ngambil uang dari sakunya, dikasih saya uang 10.000. Baru dari atas baru datang mau masuk kamar lagi sini lagi. Tahu-tahu saya dikasih uang 10.000. Ini orang ini tidak biasa ngasih uang ke saya. Tidak pernah ngasih uang, baik sebelum ataupun sesudahnya, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Jadi saya dikasih uang 10.000. 10.000 ini kiriman saya. Saya dikirim 10.000. Alhamdulillah, langsung ntar ke Pak Sokot. Jangan dulu Pak Sokot, nasi kuring gitu. Pak Sokot nasi goreng di 10.000 banyak udah. Banyak ini. 10.000. Oh, nasi cuma berapa? 350 ya? Nasi 350, kemudian naik 500. Kalau yang di koperasi cuma 200. Itu ya nasi barokah. Kadang-kadang sekalipun sudah lebih, kadang makan di koperasi. Saya bilang saya mau makan nasi barokah. Itu memang kurang memang nasi di koperasi kan dia. Kadang campur air, bulat pas, mun panas beli es batu kan gitu ya. Itulah santre. Santre kan seperti itu, namanya pondok. Namanya pondok, pun rompun ya pondok katanya gitu, istilahnya kan gitu kan. Oh santre, udah santre setia aja. Apa namanya itu? Nampek. Saya itu sebelum pondok tidak mau ke jajan, jajan makan ini, karena memang di Zainal itu kan hampir tiap hari bunda. Nasi itu, kue itu tak perlu selencak kan. Kalau sudah tayang kadang bawa ke Sukorejo kalau saya di pondok. Boki, usah daerah melo kopi. Cuk sama mobil sini jajan kopi. Melo kopi sampai kau satu saat di Udia itu sampai jadi perhatian gitu. Karena kalau ini mau ngereng, jajan tak banyak ini banyak. Karena kayak saya itu coaching kan tiap hari 3 kali, 4 kali, 5 kali. Pada makan juga. Dia bilang santri di rumah gimana? Wah, melo kopi lah. Karena katanya. Tengah malam dia putar itu. Sekarang antara cici disuruh memang ngecek bisa. Taraki ke Sokaraja. Taraki ke Sokaraja. Taraki. Oh, bujuk tak bujuk malu datang. Ya ini mesti ngatarkan gue. Karena ini udah banyak gitu. Makanya di rumah saya tidak makan. Tidak mau. Sama sekarang. Sekarang kan tidak begitu suka. Dari cengung-cengan mau boleh saya baca jangan-jangan. Tapi waktu di pondok
Yang awalnya tidak mau jadi mau gitu loh. Bahkan yang semula tidak enak jadi enak. Itu barokahnya di pondok seperti itu seharusnya. Saya tak nyaman dengan itu, kudu tidak nyaman dengan itu. Jadi saya tadi dikasih uang, sampai kemudian waktu ada dialog dengan Ustaz Muhyiddin, dijemput ke sini, diantar ke sini, saya itu tanya sama Haji Faiz, ya kak, ya kan? Karena saya bilang kakak, ya kak, karena senior saya tuh dulu dikasih uang sama 10.000, itu udah kelepah ya, masa bila ya? Tidak ingat, saya tidak tahu. Kayaknya enggak, kayak gitu. Oh, saya nggak malaikat sih nggak gitu. Tapi ini fakta. Ya karena sudah ada harapan lagi gitu. Telepon tak ada siapa telepon aja. Sekalipun ada dimarahi. Gitu. Jadi ya sudah ngaji saja di style ngaji, lapar minum air dan gitu kan ya. Minum air di masjid gitu. Ini tidak sama dengan santri sekarang. Santri sekarang itu kita kiriman aja ya. Kalau saya betul-betul telat kiriman, ongkuan was, telat ongku was, ini kerjaan. Terus kemudian kembali ke cerita Abu Hurairah. Ketemu dengan Rasulullah. Diajak ikut saya ke rumah, dibawa Abu Hurairah. Ternyata nyampe di dalamnya Rasulullah ada satu mangkok susu. Tanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, siapa yang memberikan ini? Dari Fulan bin Fulan menghadiahkan untukmu. Ya Rasulullah. Oh iya, terima kasih. Senang Abu Hurairah. Yang mereka susu ini. Tapi apa katanya Rasulullah? Ya Bakhir, panggil ahlu sufa. Pakai kan dia. Coba bayangkan, 60 orang susunya ini satu mangkok juga. Suruh panggil ahlu sufa aja. Ahlu sufa ini pun tak makan dan pemerintah tidak makan ini. Santrinya Rasulullah ini yang memang khusus ngaji. Ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan Mabila dan mengatakan 80. Coba disuruh panggil. Bergumam dalam hatinya. Saya yang lebih berhak terhadap susu itu. Katanya Imam Abu Hurairah. Kalau bukan karena perintah Rasul, saya tidak mau manggil ahlu sufa. Karena saya yang lebih berhak. Kemudian setelah datang ahlu sufa, tak bayangkan 60 orang. Susunya cuma satu mangkok. Diberikan minum oleh Rasulullah satu persatu. Imam Abu Hurairah kalau lebar gitu loh. Bisa ditiru membaca TV itu. Bisa ditiru. Sampai dari satu sampai minum semua sampai kenyang. Sampai tersisa Rasulullah dan Abu Hurairah. Rasulullah kemudian bersabda, "Ya Abu Hurairah, tinggal saya dan engkau. Siapa yang duluan?" Maka yang Abu Hurairah, engkau duluan ya Rasulullah. Tidak, kamu duluan. Ini israf Abu Hurairah. Ini. Setelah minum, kenyang, berarti dipinta lagi, minum. Diperintah lagi, minum. 3 kali, suruh minum lagi. Abu Hurairah kemana? Sudah ada tempat ya Rasulullah. Gitu. Baru kemudian Rasulullah ngambil susu itu, kemudian meminumnya. Ini dalam hadis Sahih Muslim ada. Sebenarnya ada, ada. Artinya sempat saya juga. Saya save. Saya simpan. Sempat saya simpan untuk jadi barangkali bisa diceritakan, cuma lupa. Artinya tidak ada di hatinya, ada di hati kami. Jadi sedekah itu bagi orang fakir dan miskin, wal amilina amil, orang yang mengurusi tentang zakat itu namanya amil ya, orang yang mengurusi tentang zakat. Wal amilina 'alaiha, dan amil orang yang mengurusi zakat 'alaiha atas zakat. Wal muwallafati qulubuhum, orang yang lemah hatinya, artinya baru masuk Islam. Maka agar
kesannya baik dan terus kemudian Islam itu dinilai ini, akhirnya diberikan, berhak menerima zakat. Wafir riqab, hamba sahaya ya. Wafir riqab, hamba sahaya. Artinya riqab di sini adalah budak yang bukan dalam tanggungannya majikan. Artinya hamba sahaya ini yang berusaha mengumpulkan harta untuk menebus kebebasan dirinya. Paham ya? Riqab di sini ya. Beda kalau riqab yang memang menjadi tanggungan tuannya, tidak boleh. Tidak boleh. Riqab di sini adalah orang yang berusaha untuk membebaskan dirinya dengan tebusan. Misalnya si fulan menjadi budaknya fulan, dia berusaha untuk mengumpulkan harta untuk menebus kebebasan dirinya, maka boleh riqab ini menerima. Tapi kalau riqab yang dalam tanggungan majikannya, ya tidak boleh. Ya, tuannya yang mengeluarkan. Karena jelas tadi apa? Wakutiman yakutuhu, orang yang menjadi tanggungannya dalam bahan pokoknya, maka dia juga wajib mengeluarkan. Terus wal gharimina, al gharimin, apa al gharimin itu? Yang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang itu boleh, sehingga dirinya itu terlilit hutang, tidak mempunyai kekuatan kemampuan untuk membayar, maka boleh diberikan zakat orang itu. Jadi ini ditulis. Kalau misalnya ada orang yang terlilit hutang, apalagi rentenir ya, ngasih hutang sekian, kembali sekian gitu ya, pal-pal gitu. Begitu dinawarkan, ini bu begini gitu kan. Lalu seminggu lah, udah tengah, penarik. Seperti itu kan banyak orang yang terjebak terhadap pinjaman seperti itu. Maka kalau ada yang seperti itu, boleh orang yang terlilit hutang sehingga di luar dari kemampuan untuk melunasi hutangnya itu, maka boleh diberikan zakat. Berikan zakat boleh untuk dikumpulkan misalnya, atau untuk dimakan dirinya sendiri, terserah juga. Soal itu mau dijual, mau ini terserah. Terus wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah, ibnu sabil. Fi sabilillah ya. Wa musabili, dan ibnu sabil. Ini seorang santri termasuk kategori ibnu sabil. Orang yang menempuh jalan Allah. Kalau yang fisabilillah itu adalah orang yang berperang di jalan Allah. Tapi kalau ibnu sabil adalah orang yang mencari ilmu untuk menegakkan tauhid. Tauli ilahi kalimatillah. Ya. Jadi boleh. Oh ya, juga sudah. Lanjut. Wajib dan wajib isti'amu apa mengatakan al-mawjudina, orang yang ada pintu di antara. Jadi harus diratakan ya. Wajibu isti'amu al-mawjudina min. Jadi diwajibkan meratakan atas pemberian zakat itu minhum terhadap mereka yang dalam asnaf. Kalau misalnya ada yang ada lah, misalnya ada fakir, ada miskin, ada terus gharib itu misalnya ada. Kalau fisabilillah kan sekarang mana tidak darurat perang di sini ya. Terus ibnu sabil kalau kemudian boleh diberikan seperti itu, diberikan rata berapa kiloan, diratakan boleh. Jadi jangan kemudian yang ini sekian, yang ini sekian. Wa amal hajju wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.